Wankawan TV1. Izin Bro, saya dari Wankawan TV1 dan Racikan Berita ingin mendapatkan langsung keterangan dari Prof dari pengamatan Prof tentang kok tiba-tiba Ketua MPR Bamsud itu mengklarifikasi dari ucapan dia tentang mendukung adanya 3 itu. Nah Prof, kenapa sampai menulis kalimat seperti itu dan menjadi sempat viral gitu? Iya, terima kasih Bang Dul. Jadi isu perpanjangan masa jabatan presiden ini kan bergulir terus nih dari awal ya. Pertama adalah awal tahun itu disuarakan, diorkestrasi oleh 3 ketua umum parpol dan beberapa menteri. Ini pada saat itu terjadi penolakan yang sangat tegas dari masyarakat. Bahwa karena ini adalah melanggar konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas mengatur masa jabatan presiden itu selama 5 tahun. Dan periode jabatan adalah 2 periode. Jadi sudah sangat jelas sekali. Tapi kenapa ada pihak-pihak yang masih ingin membuat suatu kegaduhan politik, menyuarakan hal-hal seperti ini. Pada saat itu juga sudah banyak survei-survei yang mengatakan bahwa popularitas atau yang puas terhadap kinerja Jokowi itu tidak ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Dan kita juga lihat lagi kemarin ini barusan disuarakan oleh para relawan ya yang di GBK. Dan kemudian yang mengejutkan adalah malah Ketua MPR mengajak masyarakat untuk berpikir, mengajak masyarakat untuk menghitung kembali mengenai pemilu 2024. Sekarang apa yang harus dihitung kembali? Apa yang harus masyarakat diajak berpikir kembali? Karena semuanya sudah jelas. Jadi tentu saja bahwa terindikasi bahwa ucapan itu mengarah kepada yaitu perpanjangan masa jabatan karena ada masa pandemi lah, kepuasan dengan kepuasan dengan Jokowi dan sebagainya. Jadi itu sudah mengarah. Ada ekonomi, akan terjadi bencana ekonomi dan lain-lain. Seandainya ada terjadi bencana, masyarakat juga tidak bisa berpikir. Karena apa? Karena sudah diatur oleh semua undang-undang. Undang-undang kita lengkap. Ini Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Undang-undangnya sudah lengkap semua, sudah ada gitu. Jadi tidak perlu diajak berpikir, tidak perlu menghitung ulang, kecuali adalah untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan pemilu 2024 itu ditunda. Artinya sama juga dengan memperpanjang masa jabatan. Setelah seperti juga awal tahun yang lalu terjadi penolakan yang keras dari masyarakat. Lalu disitulah kemudian Ketua MPR mencoba mengklarifikasi. Lah, kok mengajak berpikir saja tidak boleh? Ini kan bukannya jawaban yang kita harapkan dari Ketua MPR gitu. Karena Ketua MPR harus menjaga konstitusi. Tidak boleh berbicara mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, masyarakat pertanyaannya mau diajak berpikir apa? Dan narasi seperti itu tidak perlu dikeluarkan. Karena apa? Karena semua orang membaca. Kalau yang mempunyai akal sehat membaca
tersirat jelas bahwa itu adalah untuk berpikir menunda pemilu. Jadi mengantisipasi itu, jadi mengarahkan ke arah situ. Nah, itu pendapat saya yang saya tuangkan di dalam tulisan, karena saya membaca di media bahwa apa yang tersirat, apa yang tertulis di situ itu adalah upaya untuk menjaga-jaga atau mengajak masyarakat ada kemungkinan pemilu 2024 ditunda. Ya, ini jelas bertentangan dengan konstitusi. Dan sebagai ketua MPR, kita harapkan justru mengklarifikasi bahwa penundaan pemilu adalah melanggar konstitusi. Dari pengamatan Prof, ada nggak sisi ketertekanan atau Bamsud itu ditekan untuk mengucapkan hal itu? Itu sulit, itu karena subjektivitas, karena tidak ada pembuktian dan sebagainya. Itu di luar dari itu, yang tersirat adalah bahwa itu apa yang diucapkan. Dan tentu saja kalau sebagai pejabat publik, apa yang diucapkan itu adalah sebagai atas namanya pribadi, atas namanya sebagai jabatan itu. Bahwa kita tidak mau tahu bahwa itu apakah ada tekanan atau tidak tekanan, tetapi hal yang tidak pantas kalau seandainya tidak bisa mengalahkan tekanan itu, berarti tidak cocok, tidak cocok dan tidak pantas untuk menjadi pejabat publik. Tapi Prof, waktu kita sempat nonton ucapan dia itu, kalau dari gesturnya ada terkesan bahwa itu bukan kekonyolan, tapi terkesan seperti diatur itu Prof, dia ngomong itu. Menurut Prof benar nggak itu Prof? Ya, kalau kita lihat bahwa tentu saja bahwa itu diatur memang adalah keinginan untuk berbicara itu. Nah, itu bahwa apakah diatur orang lain atau diatur dirinya sendiri gitu kan, mengatur untuk bagaimana menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya, biasanya kita kalau speech atau kalau pidato atau mau menyampaikan sesuatu pasti kita mengatur kan. Dan tentu saja bahwa itu kalau tidak diatur maka dia tidak bisa membicarakan topik-topik tertentu gitu. Jadi sudah pasti itu ada suatu urutan-urutan yang direncanakan untuk dibicarakan. Dan pada saat itu kan kalau nggak salah kesempatannya kan menghadiri dari survei yang mengatakan bahwa kepuasan terhadap Jokowi meningkat tajam gitu kan, lebih dari 70% lagi gitu, 73% gitu. Nah, jadi apa intinya Ketua MPR menghadiri itu lalu kemudian berbicara mengajak rakyat berpikir, mengajak menghitung ulang kembali untuk pemilu 2024 dengan ada pengkondisian yaitu mengenai suhu politik sedang panas, akan panas sebelum sewaktu pemilu dan setelahnya. Dia bilang akan selalu panas. Ini kan tidak ada relevansi sama sekali. Terus kedua adalah pemulihan pandemi COVID. Terus yang ketiga adalah mengenai ada ancaman ekonomi, mau global atau apapun gitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak ada tempatnya di konstitusi. Konstitusi harus dijalankan dalam apapun, kondisi apapun. Ya, tidak bisa misalkan COVID atau apapun itu lalu mengatakan bahwa ini tidak ada pemilu. Kita tahu bahwa di luar negeri juga banyak pemilu juga dilakukan semasa COVID kan gitu. Ya, Amerika ya pada berapa? 2020 ya. Iya. Pemilunya kan pada saat itu udah COVID kan? Udah COVID karena dia November kan, dari Juli kan prosesnya. Itu ada gitu. Apa yang padahal Amerika pada saat itu COVID-nya sangat hebat sekali. Dibandingkan Indonesia masih dijalankan. Jadi tidak ada alasan kalau negara pro demokrasi, hal-hal seperti itu adalah tidak alasan untuk menunda demokrasi. Harus diperlakukan, yang penting adalah bagaimana protokol kesehatan dan sebagainya. Itu kalau memang niatnya adalah untuk menegakkan demokrasi, niatnya adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Jadi kalau niatnya memang sudah tidak menegakkan demokrasi, ya dicarikan alasan apapun untuk menunda. Betul, Prof.
eh, mengutip omongannya si Mahfud MD, Menko Polhukam, waktu di acara kami di Sulsel, dia mengatakan di depan Anies Baswedan dan JK dan semua undangan mengatakan bahwa survei itu bisa dibeli. Survei itu dibeli. Apakah Bamsud tidak mendengar kalimat itu atau bagaimana, Prof? Nah, itu juga yang saya katakan kan, bahwa pertama adalah bahwa survei itu adalah yang bisa dimainkan, ya bahasa saya ya. Dalam arti itu kritik saya sudah banyak sekali dari awal-awal mengenai 73% dan sebagainya, percaya saya melihatnya adalah ini suatu anomali sendiri. Tetapi juga bahwa tidak hanya itu, bahwa sudah ada survei yang mengatakan tingkat kepuasan Jokowi dengan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan itu bertolak belakang gitu. Ya, ada survei cuma 15% yang setuju gitu. Jadi 80% lebih itu adalah tidak setuju untuk memperpanjang, untuk pemilu ini ditunda. Jadi sudah ada begitu, kan harusnya sebagai ketua MPR tahulah hal itu. Kalau tidak tahu ya kita mempertanyakan lagi. Ngapain saja, ini kan suatu apalagi sampai mengomentari mengenai tingkat kepuasan itu. Jadi kita harus asumsikan bahwa beliau itu tahu mengenai bahwa survei ini adalah tidak di Indonesia khususnya ya, itu banyak sekali yang bisa dimainkan. Dan kedua adalah bahwa sudah ada survei yang kita melihatnya, masyarakat melihatnya ini adalah benar-benar genuine. Ya, terlepas dari angkanya, tetapi ada korelasi yang negatif terhadap tingkat kepuasan dengan penundaan pemilu. Itu sudah ada. Artinya yang setuju dengan kinerja kepuasan dengan Jokowi itu juga menolak. 70% lebih, 60% lebih atau 70% lebih yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, malah 80% lebih sampai 87% yang tidak setuju dengan penundaan pemilu. Jadi itu harus dilihat. Jadi begini, yang penting adalah masalahnya adalah bukan setuju atau tidak setuju. Bahwa yang setuju pun sebetulnya tidak bisa kita entertain karena ini melanggar konstitusi. Sudah titik itu. Jadi tidak ada yang namanya oh ini setuju, ini apakah masih mau dipimpin Jokowi lagi. Itu pertanyaan atau diskusi yang harus dihindarkan gitu. Karena itu melanggar konstitusi. Jadi itu harus di stop diskusi seperti itu. Untuk apa lagi dipertanyakan? Bahwa itu tidak bisa. Karena 2 periode sudah habis. 2024 sudah 5 tahun, sudah habis. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi apakah yang puas itu mau perpanjangan atau tidak, kecuali dalam konteks bahwa dia cuma mau tahu, tetapi bukan dalam konteks untuk didiskusikan. Nah gitu. Prof, apa yang Prof sesalkan dari pernyataan sikap dari Bamsud itu? Ya, yang kita sesalkan adalah bahwa sensitivitas sebagai ketua MPR ini tidak sensitif terhadap penegakan demokrasi dan penegakan kedaulatan rakyat. Ini yang kita sesalkan. Harusnya sensitif, jangan sampai ada narasi-narasi yang bisa beredar, apalagi sampai beredar liar, itu untuk melanggar konstitusi. Jadi kita melihat bahwa yang berbicara itu adalah karena yang dekat dengan kekuasaan, seperti waktu di GBK dan sebagainya, yang mereka merasa bahwa kalau saya bicara begini saya juga tidak diapa-apakan, dan bahkan memang mungkin ini adalah sudah ada pengkondisian untuk seperti itu. Nah, sebetulnya sebagai ketua MPR harusnya itu jangan diperluas pembicaraan seperti itu, dan justru harus diredam, dan justru harus langsung dikatakan bahwa konstitusi kita tidak mengizinkan. Jadi jangan bilang, oh bagaimana kalau ada kecelakaan, bencana apa segala. Tidak perlu didiskusikan. Sekarang bukti faktanya adalah tidak ada bencana, titik gitu.
1K1 TV1